RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama RRI Toli-Toli, Parigi dan Buol. Kembali kita berjumpa di program Dialog Lintas Pagi. Dan pendengar, pagi hari ini di edisi akhir pekan 2 Oktober 2021 kita mengangkat topik lestarikan budaya perkuat jati diri bangsa. Ya. Tentunya masih sekaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan juga hari ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ya. Kita ingin mengangkat budaya-budaya bangsa kita sebagai jati diri bangsa karena tentunya budaya yang kuat akan juga memperkuat bangsa kita di saat ini dan di masa mendatang. Ya. Apalagi saat ini budaya-budaya modernisasi dan globalisasi juga terus menyerang bangsa kita, sehingga tugas kita bersama untuk bagaimana tetap melestarikan budaya bangsa kita. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Ini sensus BPS 2010. Ternyata bangsa kita adalah bangsa yang besar dengan 1.340 suku bangsa. Dan baik pendengar, untuk membahas topik tersebut, pagi hari ini sudah bersama kami dari luar studio melalui via Zoom ada Pak Rahman selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Baik, masih sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Rahman, dan saya menyapa Ibu Ninong selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Bu Ninong. Ya, suaranya Bu, mic-nya. Baik, ya. Mic-nya tolong dibuka dulu Bu, suaranya belum kami dengar ini. Ya, baik. Ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan kami akan menghubungi Pak Ustadz Lutpaker selaku tokoh agama Kabupaten Buol. Selamat pagi Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Kembali saya coba menyapa dulu Pak Rahman, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Baik. Ya, tadi kami sudah komunikasi dengan Pak Rahman, mungkin ada sedikit gangguan teknis sehingga kami masih mencoba menghubungi kembali Pak Rahman, dan nanti juga kami coba akan menghubungi Pak Haji Muhammad Saleh Bantilan selaku Raja atau Gaukan Toli-Toli ke-17. Bagaimana juga peran dari pemangku adat untuk tetap melestarikan budaya sebagai jati diri bangsa kita. Di 0852 4248 6001 nanti bisa Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini di dialog interaktif dengan topik lestarikan budaya perkuat jati diri bangsa. Ya, dan baik, pagi hari ini saya ke Ibu Ninong dulu selaku Kabid Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong. Ibu Ninong, terkait pelestarian budaya, sebenarnya bagaimana selama ini program yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong, Ibu Ninong? Ya, halo Ibu. Ya, mic-nya Bu, tolong dibuka dulu Bu. Oke, ya, silakan Ibu. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pemda Parigi Motong, khususnya Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, untuk kegiatan kebudayaan di Kabupaten Parigi Motong. Pemerintahnya sangatlah mendukung program-program kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaan, di mana kita programnya di masa pandemi ini yang mestinya kita banyak berhubungan dengan pendidikan, khususnya anak-anak sekolah, melalui program lawatan sejarah yang biasa kita laksanakan untuk pengenalan kebudayaan dan benda-benda cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Karena pandemi, jadinya kita hanya untuk kegiatan tidak berupa tatap muka dengan anak-anak, tetapi kita kemarin melalui Zoom meeting, tetapi khusus ke pemudanya kita perkenalkan
cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Kemudian kami memprogramkan untuk menulis buku tentang budaya dan tradisi yang ada di suku-suku yang ada di yang mendiami di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Ya, oke. Bu, Ibu bisa digambarkan Bu untuk Parigi Motong sendiri sebenarnya berapa suku asli atau etnis yang asli di Kabupaten Parigi Motong, dan selama ini bagaimana ekstensi dari suku-suku atau yang ada di Parimu? Apakah masih tetap lestari dan masih tetap diminati oleh generasi muda saat ini atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah suku-suku yang ada di Kabupaten Parigi Motong itu suku yang terbesar yang mendiami wilayah Kabupaten Parigi Motong yaitu suku Kaili. Kemudian untuk wilayah pantai timur ada suku Lauje, suku Tajio dan Tialok. Untuk ya lanjut Bu. Ya, untuk suku-suku yang ada yang mendiami di wilayah Kabupaten Parigi Motong ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian terkaitan dengan adat budayanya masih tetap lestari, dan beberapa program kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Oke, baik. Sebelum kita lanjut Ibu, kita coba menyapa dulu Pak Abdul Haris Lara Paku, selaku pelaku budaya di Parigi Motong. Selamat pagi Pak Abdul Haris. Oke, baik, ke Pak Rahman. Pak Rahman sudah kembali bergabung bersama kami. Pak Rahman selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya menjadi tugas berat juga bagi Pak Rahman untuk bagaimana tetap melestarikan seni dan budaya yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai identitas dan memperkuat jati diri bangsa utamanya di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, selama ini apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng untuk menjaga budaya-budaya kita tetap lestari di tengah gempuran budaya-budaya luar ini, Pak Rahman? Terima kasih Mas, mohon izin saya baru bergabung. Saya minta maaf ini belum kenal namanya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pak siapa Pak? Dengan Pak Sardono. Oh, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam budaya bagi pemirsa radio RRI Toli-Toli yang sempat bergabung pada saat ini. Tentunya kalau kita melihat apa yang menjadi topik pembicaraan kali ini, menarik untuk kita diskusikan, menarik untuk kita bahasakan, menarik kita untuk bagaimana memikirkan kebudayaan ini benar-benar keberadaannya mendapat pengakuan dan juga memberikan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama pelaku seni dan budaya. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka pelestarian budaya sebagai jati diri bangsa, khususnya daerah Sulawesi Tengah, dan lebih khusus lagi di 12 kabupaten 1 kota. Alhamdulillah saat ini yang pertama yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan karya budaya sebagai identitas dari daerah Sulawesi Tengah. Nah, karya budaya ini sebagai salah satu produk budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ini sudah ada kurang lebih 17. Insya Allah akan ditetapkan lagi sekitar 3 atau 5 sehingga menjadi genap 10. Genap menjadi 20 atau 21. Nah, kita berharap di 2021 ini Oktober sudah ada penetapannya. Nah, mungkin saya bisa berikan beberapa karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai bentuk dari pelestarian yang ditetapkan oleh kementerian. Tinggal bagaimana kita mengembangkan ke depan sebagai karya identitas kita yang harus kita pertahankan. Seperti misalnya saat ini sudah ditetapkan karya budaya kita tentang kulit kayu. Kulit kayu itu ditetapkan 2013. Begitu juga dengan upacara adat Melabut Tumbe di Kabupaten Tiga Banggai. Kemudian ada upacara adat
Hunja. Hunja sudah ditetapkan. Hunja ini milik Lamba Palu karena ini upacara adat yang menjadi ciri khas masyarakat Kaili. Kemudian selain itu ada juga karya budaya berupa seni pertunjukan, misalnya Vaino masuk, kemudian ada juga yang termasuk di dalam karya budaya sebagai produk produk keterampilan tradisional dalam bentuk seni, yaitu alat musik lalove. Kemudian ada senjata tradisional guma. Kemudian ada juga salah satu seni pertunjukan modero, itu sudah ditetapkan. Kemudian ada lagi torompio. Nah, ini kebanyakan yang kami usulkan saat ini itu ada Kabupaten Poso. Kurang lebih dari sekitar 20 yang sudah ditetapkan, 10 itu ada di Kabupaten Poso. Memang kami berharap ada kabupaten lain yang juga mengusulkan, nanti dari provinsi menyampaikan ke tingkat pusat. Kalau tidak salah, itu belum ada yang diusulkan sebagai karya budaya untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Ini kan langkah baik oleh pemerintah pusat yang sudah membantu kita untuk menetapkan. Nanti ke depannya ketika ini sudah ditetapkan, kita melengkapi lagi dokumen untuk mengusulkan menjadi warisan dunia. Nah, ini menjadi kebanggaan kita semua. Ke depannya masih banyak karya-karya budaya yang bisa kita usulkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, yang kedua yang perlu juga diperhatikan, setelah ditetapkan, tentu peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melestarikan dan menjaga. Saat ini memang pengaruh globalisasi itu sangat luar biasa, sehingga berdampak pada keinginan masyarakat untuk belajar, terutamanya teman-teman kaum milenial itu menjadi berkurang untuk mempelajari bentuk-bentuk karya budaya yang ada sejak dulu. Tetapi paling tidak, ya ini mungkin sementara, nanti kita kembangkan lebih lanjut. Ada 2 poin tadi ya. Oke. Baik, Pak Rahman, saya ke Pak Abdul Haris dulu sebelum ke Pak Ustadz Lut Pakar. Halo, selamat pagi Pak Abdul Haris. Ya, selamat pagi. Iya. Nah, ini selaku pelaku budaya, tentunya seperti apa yang telah digambarkan oleh Ibu Ninong dan juga Pak Rahman. Kira-kira selaku pelaku budaya sendiri, apa yang menjadi tantangan yang Pak Abdul Haris rasakan dalam rangka bagaimana terus melestarikan budaya bangsa, budaya kita sebagai jati diri bangsa, apalagi tadi juga sempat disinggung bahwa saat ini salah satu tantangan adalah modernisasi ini, sehingga banyak anak-anak muda kita yang beranggapan kalau bergelut dengan budaya katanya kuno. Nah, bagaimana Pak Abdul Haris selaku pelaku budaya bisa mengubah mindset ini agar tetap budaya kita dicintai oleh generasi kita? Silakan Pak Abdul Haris. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan pertama, memberikan apresiasi. Saya salut dengan Kabid Kebudayaan Provinsi tadi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Kemudian beliau ternyata sudah punya banyak terobosan. Yang kedua sama Kabid Kebudayaan Parigi Mutong, ini juga luar biasa. Saya pikir ini apresiasi yang betul-betul kami berharap ini menjadi kenyataan di kami terutama di desa-desa yang jauh dari informasi kabupaten kota. Kemudian yang kedua, menarik sebenarnya tema kita pada hari ini, judulnya Lestarikan Budaya, Perkuat Jati Diri Negara, kalau tidak salah ya. Sebenarnya tema ini jelas dia, tetapi kemudian mengandung makna perintah. Kalau dalam bahasa Arab ini fil amrin sebenarnya. Lestarikan. Lestarikan. Perkuat, ada 2 kata fil amr yang sini harus kita perhatikan ini. Lestarikan dan perkuat. Ketika konteks ini kita bahas, maka terjawablah apresiasi saya kepada dua pemateri, 2 pembicara tadi itu, Pak Kabid Provinsi dan Kabid Kabupaten Kota Parigi Mutong. Hal yang menarik sebenarnya juga yang kedua yang saya ingin sampaikan tentang sebuah materi tentang budaya. Budaya harus kita ketahui bahwa adalah akar bangsa sebenarnya. Kalau kita bicara budaya, itulah akar bangsa budaya. Mana
salah satu unsur tertua dari akar bangsa itu adalah bahasa. Nah, ini yang saya ingin coba sedikit memberikan gambaran terkait tadi itu tentang tantangan di lingkungan kita dengan era sekarang ini. Hampir di lingkungan kita itu berbahasa daerah itu sudah mulai kurang. Sehingga ini harapan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota betul-betul adalah satu inovasi bagaimana di Dinas Pendidikan bisa kemudian memberikan aturan lah atau apa namanya, kemudian bisa memunculkan kembali minat anak-anak di sekolah itu bisa berbahasa daerah. Karena kalau saya lihat ini mulai kurang, anak-anak lebih suka dengan berbahasa Indonesia. Bahkan ya, imbasnya ke lingkungan kita sebenarnya. Saya pikir itu untuk yang pertama dan yang kedua. Jadi harapan besar kepada Dinas Pendidikan ini, terutama yang kepala Kabid Kebudayaan ini ya, Kabid Kebudayaan. Jadi itu adalah regulasi yang kemudian bisa mengatur. Kemarin saya ikuti wawancara bersama di Dinas Pendidikan Toli-Toli, ini luar biasa kalau saya dengar itu. Dia punya program yang kemudian bagaimana bahasa daerah itu bisa masuk ke sekolah dalam bentuk apapun dia. Yeah. Jadi itu sebuah kekhawatiran, Pak. Oke. Ya. Dari Pak Abdul Aziz bahwa lebih menyoroti bagaimana terkait bahasa daerah sebagai budaya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa daerah ini mulai terkesan agak seperti ditinggalkan ya, karena memang anak-anak kita saat ini jarang untuk menggunakannya sehingga tidak mengerti bahasa daerah atau bahasa ibu. Baik, saya menyapa dulu Pak Ustadz Lut Paker. Selamat pagi Pak Ustadz. Pagi, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustadz, berbicara tentang lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa. Sebagai tokoh agama sendiri, bagaimana Bapak melihat terkait budaya-budaya yang berkembang di masing-masing suku bangsa yang ada di negeri ini dengan agama, Pak? Apakah selama ini bertentangan atau harusnya berjalan seiringan begitu, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kebudayaan dan memperkuat jati diri bangsa, saya sebagai Muslim tentu memulai pembicaraan ini dan ingin mengajak kepada kita semua melihat kembali surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'ubah wa qabailah lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sengaja ya menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Dan pasti yang membuat kita berbeda itu hanyalah karakter. Dalam bahasa umum atau dalam bahasa agama disebut dengan takwa. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan sifat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mau melihat kembali kamus bahasa Indonesia, pengertian kebudayaan itu secara umum adalah karya cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, dan hukum, adat, setiap kecakapan serta kebiasaan. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa kebudayaan atau adat istiadat itu, tidak tahu kalau kemudian di daerah lain, tapi kalau di daerah Buol itu dikenal bahwa budaya dan adat itu bersendihkan sarah. Bersendihkan hukum. Hukum itu bersendihkan sarah atau agama. Agama itu bersendihkan kitabullah. Jika format ini yang akan menjadi rujukan kita, jika konsep ini yang akan menjadi rujukan kita, maka kita terhindar dari jebakan yang orang memberi istilah musyrik. Yeah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melestarikan budaya adalah merupakan hal penting bagi kita.
karena itu adalah ciri khas di sebuah kelompok peradaban, dari sebuah kelompok masyarakat. Membangun peradaban adalah membangun kebudayaan. Intinya seperti itu. Ya, jadi intinya maka kebudayaan itu tidak bisa diartikan secara sempit. Bahwa kebudayaan itu hanyalah berhubungan dengan hal-hal tradisional dan kebiasaan masyarakat setempat. Oke. Tapi kebudayaan itu kan secara umum menyangkut seni, ilmu, pengetahuan, teknologi, itu yang disebut dengan kebudayaan. Oke. Di dalam kebudayaan itulah ada yang istilah adat istiadat. Nah, banyak orang terjebak dengan adat istiadat ini, kemudian secara tidak sadar terseret di dalam anggapan orang yang disebut dengan musyrik. Katakanlah di beberapa daerah masih ada tradisi lama mengobat orang dengan membawa sesajian ke bawah pohon, kemudian menghanyutkan di sungai, kemudian menghanyutkan di laut. Inilah yang dipandang oleh sara, oleh agama sebagai bentuk perlawanan terhadap konsepsi ketuhanan. Nah, di beberapa tempat ini seminimal mungkin para pelaku adat istiadat dan yang mengembangkan kebudayaan itu diminimalisir. Karena apapun alasannya, kebudayaan dan peradaban itu sangat erat hubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu mengandung pengertian bahwa kalau kita membangun peradaban dan kebudayaan, tidak bisa kita meninggalkan terlalu jauh yang namanya sendi agama. Karena agama ditetapkan oleh Allah sebagai alat pemelihara kehidupan, keberlangsungan hidup manusia. Oke. Keberlangsungan hidup alam. Oke. Jika sendi-sendi agama dilampaui oleh banyak pelaku kebudayaan, maka juga akan menjadi ancaman bagi kehidupan kita selanjutnya. Oke, baik. Ya. Oke. Oke, tapi mungkin ada satu kata kunci sebelum kami beralih ke narasumber yang lain, Pak Ustadz, bahwa kebudayaan dan agama ini sebenarnya tidak harus bertentangan, tapi bagaimana bisa saling bersinergi, saling menguatkan begitu, Pak Ustadz. Kebudayaan dan agama itu saling bersinergi dan saling menjaga. Oleh karena itu rumus itu mesti berlaku. Bahwa budaya itu bersendikan hukum, hukum bersendikan cara bersendikan kitabullah. Okay. Koridor ini yang mesti dipegang oleh para pelaku budaya, pengembang kebudayaan. Oke. Ya, kemudian tidak bakal akan bertentangan dengan agama. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait topik yang kita bahas, lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, dialog kita yang cukup menarik, bagaimana kita melestarikan budaya bangsa kita untuk memperkuat jati diri bangsa saat ini dan di masa yang akan datang, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa Bahasa ibu yang beragam. Aku genteng ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Jam semua, satu kamu semua datang ke Papua. Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan dan juga menonton program Dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli, Parigi Motong dan Buol. Kita masih mengangkat topik lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa. Tadi kita sudah mendapat pencerahan dari Pak Ustadz Lut Paker ya, yang mengatakan bahwa agama dan budaya ini harus berjalan seiringan dalam rangka memperkuat jati diri manusia, tentunya dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Baik. Kami juga nanti akan coba menghubungi Raja Toli-Toli, Gaukan ke-17, Pak Haji Muhammad Saleh Bantilan. Kita juga ingin mengetahui bagaimana peran selaku pemangku adat untuk melestarikan melestarikan budaya, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Baik, saya sudah tersambung dengan Pak Raja ke-17 Toli-Toli, Pak Muhammad Saleh Bantilan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saleh. Waalaikumsalam. Ya.
Baik Pak Raja, hari ini kita membahas terkait lestarikan budaya perkuat jati diri bangsa. Selaku pemangku adat sendiri, bagaimana konsep Bapak untuk melestarikan budaya, utamanya yang berada di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Pak Raja. Iya, oke. Terima kasih. Jadi begini, kalau kita mau kembangkan budaya, itu harus lahir dari diri kita dulu. Dari budaya. Orang yang mencintai budaya, berarti dia menginginkan kehidupan yang lebih baik. Karena budaya itu silaturahmi. Silaturahim, hablum minan nas. Artinya, hubungan manusia dengan manusia itu harus baik. Nah ini yang saya ikut ini, kebetulan saya sebagai pemangku adat Toli-Toli, nah sebagai raja, maka kebudayaan itu ketika saya disampaikan dan diundang, maka saya hadiri. Karena budaya di Toli-Toli ini kan kita perlu kembangkan, kita perlu lestarikan, karena sudah terlalu lama budaya-budaya kita di daerah itu tidak berkembang. Tidak berkembangnya itu karena apa? Karena ketidakadanya biaya. Dengan ketidakadanya biaya ini, nah ini yang menyulitkan kita untuk berkreasi, untuk berinovasi. Ini kan susah. Nah kemarin ketika saya diundang di Sumedang Larang Keraton itu di MAKN. MAKN ini Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Nah ini yang sudah kita bicarakan ya. Kebetulan sebagai sponsor utama itu adalah DPD RI. Yeah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Lanyala Mataliti. Nah ini kan dipadukan karena memang budaya kita di seluruh Indonesia ya, yang cuma berkembang itu yang ada di Pulau Jawa. Yeah. Karena di Pulau Jawa itu dibiayai oleh APBN. Keraton-keratonnya itu kan dibiayai oleh APBN. Sementara daerah, ya, ini tidak. Nah, artinya daerah ini juga kita tidak minta juga kita dibiayai besar, tapi paling tidak dia bisa menghidupkan budaya itu. Nah, untuk menghidupkan budaya itu ya tentu konsekuensinya ada anggaran, ada biaya. Ya toh. Nah, saya kebetulan sebagai Raja Toli-Toli, ya kita mau coba kembangkan itu di Toli-Toli. Kan selama ini, ya, saya cukup punya perhatian ya terhadap rumah-rumah adat. Seperti dulu ya, ketika saya Ketua DPRD tahun 2004-2009, saya bikin rumah adat kita yang ada di Nalu. Saya anggarkan pada waktu itu sekitar 200 juta ke berapa. Kemudian setelah saya jadi bupati, saya bikin lagi itu rumah adat Dondo. Kemudian rumah adat di Dampal. Nah ini untuk apa kita bikin? Karena selama ini ya toh berapa bupati tidak pernah dia bikin. Ya. Oke. Ketika saya jadi bupati, maka saya bikin. Oke. Baik. Ya. Ini untuk apa? Untuk supaya mereka ini budaya-budaya kita di daerah itu, ya Dampal dan Dondo dan Toli-Toli, ya itu bisa berkembang. Oke. Karena sudah ada tempat dia untuk berkreasi. Oke. Baik. Sudah ada tempat dia berinovasi. Itu. Oke. Baik Pak Raja, sebelum kita lanjut perbincangan, saya coba ke Pak Rahman dulu selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Pak Rahman, seperti disampaikan oleh Pak Raja Toli-Toli bahwa tentunya dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya, ini peran dari pemerintah juga penting karena tentunya berkaitan dengan biaya atau anggaran. Nah selama ini bagaimana juga dari provinsi menyikapi hal-hal begini? Silakan Pak Rahman sebelum saya ke Ibu Ninong. Mohon izin Pak Raja tadi ya,
saya mungkin ingin menyampaikan sebenarnya pemerintah ini bukan tidak perhatikan, tetapi komitmen yang kurang kalau saya membahasakan. Sehingga kebudayaan ini dianggap bukan sebagai kegiatan utama. Nah, jadi akibat dari itu tentunya pengalokasian anggaran terhadap kebijakan penyelenggaraan kebudayaan itu masih sangat rendah. Nah, kita berharap tahun-tahun ke depan tidak lagi terjadi seperti itu jika pemerintah bisa memastikan bahwa kebudayaan itu menjadi hal utama. Nah, salah satu yang mungkin menjadi bahan untuk supaya kebudayaan bisa diperhatikan saat ini kalau kita melihat di berbagai dokumen rencana strategis pemerintah daerah itu kebudayaan tidak tercantumkan. Nah, hal itulah yang kemudian kebudayaan dianggap tidak terlalu prioritas dalam pembangunan. Nah, ini harus sudah kita kembalikan ke prinsip pembangunan kebudayaan sesungguhnya. Kalau kita merujuk, kebudayaan ini banyak undang-undang yang mengaturnya, Pak. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 32 bahwa negara berkewajiban memajukan kebudayaan. Maka itulah landasan utamanya. Belum lagi ada undang-undang tentang cagar budaya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi undang-undang ini sangat kuat untuk kita harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Memang saat ini kebudayaan ini dianggap lengkap, Pak. Kalau saya jujur mengatakan bahwa kebudayaan saat ini itu dikelola oleh dua instansi, Pak. Kalau di provinsi dia melekat di Dinas Pendidikan, kalau di kabupaten ada berapa kabupaten itu dia melekat di pariwisata. Jadi dengan adanya dua instansi yang kemudian seperti berebut kebudayaan untuk masuk di sana, akhirnya perhatian terhadap kebudayaan ini tidak menjadi utama. Nah, kita berharap tahun-tahun ke depan akan adalah perhatian pemerintah saat ini. Salah satu yang kita harapkan ini bisa terwujud di masa pemerintahan Bapak Rusdi Mastura, itu terbentuknya Dinas Kebudayaan di tingkat provinsi ini. Insya Allah di 2022 sudah ada dinasnya dan bisa memaksimalkan seluruh aktivitas kebudayaan. Yang berikutnya saya sependapat dengan apa yang menjadi masukan dari Ustadz tadi. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita menyelenggarakan kegiatan kebudayaan. Kalau saya belajar dari beberapa daerah, misalnya di Kalimantan, khususnya di suku Dayak itu, mereka secara langsung meminta saran kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk mempertimbangkan kegiatan-kegiatan kebudayaan apa saja yang tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan keagamaan. Maka itu ada konsensus, itulah jadinya konsensus. Nah, ketika konsensus ini sudah disepakati, maka hal-hal yang perlu dilakukan di masyarakat ini menjadi betul-betul aktivitas kebudayaan yang diharapkan bisa melestarikan. Nah, saat ini memang kita masih terpecah di dalam berbagai pendekatan. Pendekatan yang pertama melihat kebudayaan sebagai seni saja, kemudian melihat budaya sebagai upacara adat saja, tetapi tidak ada yang berpikir ke depan bagaimana kebudayaan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, hal itu yang menjadi bahan pertimbangan ke depan. Aktivitas kebudayaan bukan saja memperlihatkan adat istiadat yang dulu, kemudian bukan hanya seni yang kita pertunjukkan, tapi bagaimana pelaku adat, kemudian masyarakat setempat merasa bahwa kebudayaan itu benar-benar memberikan kesejahteraan bagi mereka. Nah, ini yang harus kalau kita contoh saja, Pak. Contoh saja, saya contohkan toli-toli kan budaya masa lalu itu budaya cengkeh. Kenapa kemudian ini tidak dihidupkan kembali sebagai salah satu bentuk produk hasil karya budaya masyarakat yang ada di toli-toli? Demikian barangkali. Baik, ya. Baik, Ibu Ninong selaku Kabid Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong. Seperti disampaikan oleh Pak Abdul Haris selaku pelaku budaya. Salah satu tantangan saat ini adalah bahasa daerah. Nah, bagaimana juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong melestarikan terkait budaya bangsa, utama dari segi bahasa daerah. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih. Saya menyapa dulu Pak Kabid Kebudayaan Provinsi, Pak Rahman.
Raja Toli-Toli dan Pak Abdul Haris. Kalau untuk bahasa di Kabupaten Parigi Motong, kita punya kendala di sini karena bahasa yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong kita akan memasukkan ke pendidikan, tetapi kita kendalanya untuk wilayah Parigi Motong itu ada beberapa suku yang besar. Kalau kita memasukkan ke program pendidikan untuk bahasa Kaili, sementara rumpun yang ada di wilayah Pantai Timur itu ada rumpun dari suku Lauje, Tajio, dan Tialok. Itu kendala kita. Tetapi untuk wilayah yang masyarakat yang ada di wilayah ibu kota kabupaten khususnya di Parigi, untuk bahasa Kailinya sendiri kita juga banyak kendala, di mana anak-anak kita sekarang ini lebih senang menggunakan bahasa Indonesia ataupun lebih bergengsi mereka mempelajari bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah tantangan, dan kalau itu tantangannya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Bu? Upaya dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memprogramkan untuk bahasa daerah itu kami masukkan ke mulok, kegiatan mulok untuk anak-anak sekolah. Karena sasaran kami di anak-anak sekolah, dari anak-anak mereka mengenal bahasa ibunya dulu, ya. Kalau mereka bisa mengenal bahasa ibu, mereka kelak akan tahu seperti apa budaya yang ada di wilayahnya. Oke, baik. Dan pendengar, di pagi hari ini kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda ingin memberikan masukan dan saran bagaimana kita melestarikan budaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa kita. Saya ke Pak Abdul Haris selaku pelaku budaya di Kabupaten Parigi Motong. Pak Abdul Haris, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa dalam rangka melestarikan budaya ini tantangannya begitu banyak. Salah satunya yaitu generasi muda kita yang kurang terlalu peduli. Nah, bagaimana dari Pak Abdul Haris bisa menggabungkan antara budaya dengan budaya modern, Pak, sehingga generasi muda kita tetap bersemangat, tertarik untuk melestarikan budaya masing-masing daerahnya. Silakan Pak Abdul Haris. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan juga ini terkait dengan kehadiran pemerintah, terutama dalam hal ini dinas yang terkait. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid Kabupaten Parigi Motong, Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong, memang banyak kendala. Tetapi yang dibutuhkan sebenarnya oleh kami pelaku budaya di desa-desa itu adalah bentuk format yang real terkait dengan legalitas dukungan formal dari pemerintah daerah, terutama dengan hasil-hasil karya. Saya sebagai pencipta lagu daerah Tialo misalnya, itu membutuhkan sebuah dukungan legalitas dari pemerintah daerah terkait dengan hasil-hasil karya yang saya ciptakan. Sehingga kemudian ini tidak akan hilang begitu saja. Tadi seperti Dinas Provinsi sudah sampaikan, ada beberapa hasil-hasil karya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah diusulkan ke warisan budaya nasional, bahkan diusulkan ke warisan budaya dunia. Kenapa tidak lagu-lagu daerah misalnya sebagai fondasi dasar sebuah kebudayaan itu yang berbahasa daerah, itu juga tidak difasilitasi. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa kami-kami yang lagi concern di bidang seni dan budaya ini, terutama lagu daerah ini, bisa juga masuk ke ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang punya program untuk warisan itu, terutama dalam meng-cover hak cipta dari karya-karya kami. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu, ada penelpon dari Pak Alfayat. Silakan Pak Alfayat, singkat terkait apa yang bisa menjadi masukan Bapak untuk melestarikan budaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa kita ini. Silakan Pak Alfayat. Ya, menyikapi dari beberapa pembicara, kami sebenarnya sebagai masyarakat
sangat mendukung sekali dari program pemerintah, khususnya di ada Kabupaten Parigi Motong untuk mengangkat budaya-budaya, bahasa-bahasa daerah supaya dibudayakan. Kalau menurut kami, saya kira yang perlu barangkali dalam hal ini Dinas Pendidikan ada program, katakanlah pertukaran pelajar antara Kabupaten Toli-Toli dan Parigi Motong. Pertukaran pelajar untuk mengangkat daripada budaya-budaya bahasa daerah masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, barangkali dari Dinas Pendidikan bisa menyuarakan sekalipun sudah terlambat, mohon maaf ini Bung Sardon, karena menyikapi dengan adanya Hari Kesaktian Pancasila, mohon maaf sedikit agak melenceng. Saya kira barangkali bisa disuarakan, dikembalikan lagi mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Karena kalau misalkan moralnya anak-anak bagus, saya tidak percaya mencintai budaya daerah, bahasa daerah kita dengan tetap terus memperkokoh, memperkuat tali silaturahim seperti yang disampaikan Pak Raja Toli-Toli. Saya kira demikian, Bung Sardon. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfayat yang sudah bergabung bersama kami di 0852 4248 6001. Di belakangnya Pak Alfayat, masih kami tunggu Anda, silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0852 4248 6001. Kita masih bersama Ibu Ninong, Kabid Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong, kemudian Pak Abdul Haris, pelaku budaya, Pak Rahman, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, dan juga spesial pagi hari ini Pak Raja Gaukan Toli-Toli ke-17, Pak Haji Muhammad Saleh Bantilan juga bergabung bersama kami untuk bagaimana membicarakan terkait budaya ini. Baik, sebelum saya ke Pak Muhammad Saleh Bantilan, ada Pak Naldi. Silakan Pak Naldi, singkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Para narasumber. Saya melihat budaya ini kebanyakan masyarakat hanya melihat dari seni lukis, seni ukir, seni tari. Tapi di masa era kini itu yang menjadi perhatian adalah budaya kerja dan budaya berdigital. Kalau saya lihat kemarin di medsos, abang kita ini dari Motong, Pak Abdul Haris Laparako, mungkin mengikuti dari dekat arahan atau BIMTEK mengenai desa berdigital. Nah, ini budaya-budaya berdigital di kalangan masyarakat juga perlu ditata. Budaya kerja juga begitu. Kita jangan sampai kalah itu daerah kita dengan negara lain, sehingga ada istilah Jawa bilang mangan orang mangan asal ngumpul. Jadi kita harus memicu budaya kerja. Oke. Baik. Kemudian kepada Bapak Raja, Bapak Saleh Bantilan yang kita hormati, saya pernah mendapat informasi bahwa salah satu ikon budaya Toli-Toli itu adalah burung maleo, kemudian juga buaya ya. Apakah dimungkinkan ada macam seperti kalau di Surabaya itu Surabaya itu Pak. Jadi monumen-monumen yang ditaruh di batas-batas wilayah, misalnya di perbatasan Buol, perbatasan Donggala, perbatasan Parigi Motong. Begitu juga dengan Buol dan Parigi Motong. Jadi kalau kita masuk di Parigi Motong, oh ini wilayahnya Parigi Motong, oh ini wilayahnya Toli-Toli, oh ini wilayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Dari dua penelpon, mungkin ke Pak Raja. Bagaimana Pak Raja bisa memberikan tanggapan terkait hal ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Naldi tadi, ada ikon-ikon khusus yang bisa lebih ditonjolkan, utamanya di Toli-Toli. Silakan Pak Raja. Nah iya, jadi pembicara penelpon kedua data itu juga perlu salut. Satu seni budaya untuk kesenian, pencipta lagu itu memang. Kalau saya dulu di Toli-Toli, yang pencipta lagu itu setiap hari ulang tahun Matanggauk atau 10 Desember, ya
penobatan saya itu kan tanggal 10 Desember. Itu saya beri hadiah, Pak. Bukan untuk apa? Supaya pencipta lagu ini dia bisa kembangkan kreasi, ya, supaya dia bisa sembahkan itu budaya, bahasa. Nah, itu yang saya beri penghargaan, Pak. Iya kan, ciptaannya itu saya kasih, ya. Kita tidak jumlahnya, tapi kita kasih penghargaan dia, kita kasih gelar. Kalau di Toli-Toli itu, nah, lagu ini juga membawa berita, membawa kabar yang baik bagi orang lain ketika mendengar lagu daerah itu, ya. Nah, kemudian juga Pak Naldi, ya saya juga memperhatikan itu. Dan kita ini memang karena banyaknya instansi seperti di pariwisata, ada di kebudayaan. Ini kan bingung kita. Dulu fokus ke budayaan, itu di pariwisata. Kita fokus ke situ. Ketika itu ada aturan lagi, kembali lagi ke Diknas. Ini kan juga bingung. Jadi mana? Nah sekarang di Toli-Toli itu ada perda yang saya buat, ya, kalau nggak salah perda tentang kebudayaan Toli-Toli. Ini juga kita mau anggarkan bikin peraturan bupati, perbud juga. Begitu dibawa ke Palu, ini menjadi perbincangan serius, Pak. Macam-macam, ada undang-undang ini, ada undang-undang ini, undang-undang nomor 32, cagar budaya nomor 10, undang-undang nomor 23, ya, kebudayaan. Itu kan sudah jelas. Iya kan? Cuma kita ini menafsirkan ini, ya. Jadi kita ini kan dari orangnya saja ini. Ada yang mau menafsirkan itu, kita harus kembangkan. Ada juga yang menafsirkan, jangan cuma dia saja yang top itu. Ada keuntungan. Pikiran-pikiran seperti ini di pemerintahan, oknum-oknum itu harus dihilangkan, Pak. Tidak bisa. Budayanya harus kita kembangkan. Budaya itu bukan hanya tarian, bukan hanya menyanyi. Iya kan? Tapi budaya ini adalah gotong royong. Itu kan budaya. Kita membersihkan got rame-rame. Itu budaya, Pak. Culture, tuh. Nah, yang begini yang perlu kita kembangkan. Jadi, saya ketika ikuti ini, wah ternyata memang betul-betul kita ini yang di daerah, ya, di Sulawesi Tengah. Kebetulan yang ikut ini kan ada 2 raja itu. Satu dari Banggai, dan satu dari Toli-Toli. Ya kan, karena saya baru masuk di MAKN ini, ya, Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini, ternyata di sinilah pikiran-pikiran untuk mengembangkan budaya itu, ya, luar biasa, Pak. Nah, jadi raja-raja dan sultan ini yang ketemu di Sumedang Larang, di keraton itu, ya, ada 7 pikiran-pikiran raja dan sultan yang kita buat, ya, kemudian diserahkan ke DPD RI, Pak Ketuanya Lanyala, dan Lanyala juga kita di raja-raja dan sultan itu bergelar, ya, Dato di Pertuan Agung Diri. Nggak tahu apa, saya lupa, ya. Kemudian ada 7 tita itu, salah satunya itu adalah mengembangkan budaya dan penganggarannya supaya masa desa saja dibantu, ya kan, desa-desa dikasih sekian miliar satu desa, masa budaya raja-raja ini dan sultan ini tidak dibantu. Ini kan aneh itu. Sementara raja-raja dan sultan ini adalah pendiri negeri ini, NKRI ini. Dia kan pendiri sebelum kita merdeka. Yang ada kan raja-raja, penguasa dia. Nah itu. Nah, waktu kita raja-raja ini berkuasa, budaya kita ini kan cukup bagus, Pak. Bukan hanya untuk menyanyi, untuk menari, tidak. Iya kan? Ini kan sudah jelas. Nah, sekarang ini raja-raja dan sultan ini, ya saya juga berterima kasih. Mudah-mudahan Sulawesi Tengah itu, turunan-turunan raja itu, ya, yang asli, ya, yang punya budaya itu. Saya minta ini dari Parigi Motong, ada kan Temburu Tutu, ya kan. Nah, tolong itu di Pak, kita mau kumpul raja-raja Sulawesi Tengah ini, ya, Sigi, ya,
Morowali, ya kan, Toja Una-Una, mungkin Poso. Nah ini yang kita mau, Buol, ya kan, Buol kan ada rajanya. Iya. Ya kan, nah ini yang kita nanti, insya Allah saya pulang, saya mau coba kumpul mereka. Oke. Ya, kita kumpul lah. Oke. Bagaimana Sulawesi Tengah ini kita bisa kembangkan dia punya budaya. Bukan berarti raja ini dia istimewa, tidak Pak. Kita semua raja-raja itu sepakat. Kita membela NKRI. Karena NKRI ini awalnya dari raja-raja dan sultan. Jadi masyarakat dan pemerintah itu jangan curigain kepada perkumpulan raja-raja ini. Tidak, kita tidak ada niat untuk bagaimana mau membangun seperti dulu, tidak. Ya kan, kalau di Toli-Toli itu di kabupaten itu bupati. Kita hormati itu bupati. Oke, baik. Ya kan, kalau bupati minta artis ke kita, minta saran, kita kasih. Oke, baik. Tetapi, tunggu sebentar. Ini perda yang saya buat, ya, itu kan sudah ada. Mengenai pembiayaan apa semua, kan tidak besar, Pak. Oke. Iya kan. Tapi ini kan selalu dipersoalkan. Selalu ini tidak bisa, ini terlalu besar. Ini kan pikiran-pikiran ini orang-orang yang ada di pemerintahan dan di politik, ya. Saya kira ini perlu berpikir panjang, Pak. Baik, ya. Baik, sebelum Pak Raja, sebelum lanjut saya ke Pak Rahman selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Karena waktu yang membatasi kita, mungkin juga sekaligus close statement dari Pak Kabid Kebudayaan Sulawesi Tengah menyikapi apa yang kita dialogkan di pagi hari ini. Apa juga langkah saat ini dan langkah ke depan, dan juga mungkin menyikapi apa yang sedikit tadi disampaikan oleh Pak Raja bahwa memang terkait melestarikan budaya bangsa ini memerlukan peran serta dari semua pihak, utama itu tentunya dukungan penuh dari pemerintah yang memiliki kebijakan dan juga penganggaran. Silakan mungkin sekaligus closing statement dari Pak Rahman ini. Ya, kasih semua closing statement. Ya, Pak Moderator, terima kasih sudah banyak masukan dari kegiatan hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama, tentunya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perwakilan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal kegiatan kebudayaan, yang pertama akan kami lakukan adalah bagaimana melestarikan seluruh budaya di Sulawesi Tengah ini, bukan saja pelaksananya yang kita lihat, tetapi bagaimana tercatat dan terregistrasi di dalam dokumen kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah yang pertama. Yang kedua, kami berharap tentunya selain aktivitas kebudayaan pelaku seni yang dilibatkan, ada juga forum dan organisasi-organisasi seni yang nanti kita bersama-sama bagaimana menjalankan segala bentuk kebudayaan yang bisa melestarikan seni-seni yang ada di daerah ini. Dan yang terakhir, saya tentunya menyampaikan dengan selalu mengingatkan di dalam pelaksanaan kebudayaan ini tentu kita juga harus berpedoman pada syariat-syariat agama dan berpegang pada Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan pelaksanaan kebudayaan, kita tidak salah di dalam menjalankan apa aktivitas kebudayaan yang kemudian bertentangan dan menjadi perdebatan. Kita berusaha memaksimalkan kegiatan kebudayaan ini untuk benar-benar melestarikan dan menjadi identitas di Sulawesi Tengah, karena kita tahu di Sulawesi Tengah ini terdiri dari 19 suku dan beragam etnis yang ada, maka ini bagaimana bisa kita lestarikan menjadi identitas tersendiri yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Tengah dengan berbagai karya budaya, dengan berbagai seni yang dihasilkan oleh pelaku seni ini benar-benar bisa mencerminkan identitas masyarakat Sulawesi Tengah yang berbudaya dan menjunjung tinggi gotong royong sehingga ada kesamaan di dalam membangun kebudayaan di Sulawesi Tengah. Ini kira-kira closing statement saya. Tentunya kita berharap sekali lagi dengan kebudayaan kita bisa membangun daerah. Jangan sampai kebudayaan itu hanya menjadi bagian untuk kita melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ini saja penyampaian dari saya. Sekaligus saya mengakhiri. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Saya ke Pak Abdul Haris selaku pelaku budaya di Kabupaten Parigi Motong. Di akhir dialog kita ini, apa yang bisa menjadi masukan dari Pak Abdul Haris selaku pelaku budaya? Bagaimana budaya-budaya bukan hanya di Parigi Motong, tapi lingkup Sulawesi Tengah ini bisa terus bersinergi dan terus lestari. Silakan Pak Abdul Haris.
Ya, terima kasih. Selaku pelaku budaya seni khususnya pencipta lagu daerah, kami berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten, kota, provinsi bisa memfasilitasi kami dalam hal pengurusan hak cipta dari hasil karya kami. Bagaimana bisa difasilitasi kami untuk kemudian bisa mendapatkan hak cipta dari karya-karya kami ini. Kemudian yang kedua, kami berharap juga ada sebuah intervensi regulasi dan kebijakan terkait dengan tadi kekhawatiran akan hilangnya bahasa daerah itu di masyarakat. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, sebelum saya tutup kata-kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada salah satu anggota Dewan di Kabupaten Parigi Motong, Bapak Arifin dan Palalo ini. Beliau ini sudah telepon saya 2 hari yang lalu, bahwa beliau bersedia untuk memberikan dana aspirasi, dana pokirnya ke Dinas Pariwisata, itu untuk membantu pergerakan perjuangan kami selaku pencipta lagu daerah Tialo. Jadi melalui forum ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau karena sudah konfirmasi waktu kami masih di Jakarta. Terima kasih dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ke Ibu Ninong selaku Kabid Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong. Apa yang bisa menjadi closing statement dari Ibu dan mungkin juga sedikit menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Haris tadi selaku pencipta lagu daerah yang mengharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah, utamanya bagaimana karya-karya mereka juga tetap bisa dilestarikan dan diberikan hak cipta. Silakan Ibu Ninong. Ya, terima kasih banyak ke Pak Abdul Haris selaku tokoh budaya dari Kabupaten Parigi Motong untuk hak cipta yang Pak Abdul Haris sampaikan tadi. Insya Allah ke depannya kita sama-sama perjuangkan. Kalau tadi sudah ada bahasa dari Pak Abdul Haris kalau salah satu anggota Dewan telah mendukung upaya dari para seniman untuk memperjuangkan hak cipta mereka. Alhamdulillah kalau seperti itu, mari kita sama-sama nanti Pak Abdul Haris bantu juga kami ya untuk sama-sama kita menyuarakan hak-hak dari para seniman. Kemudian untuk bahasa yang ada di Kabupaten Parigi Motong, mari juga kita sama-sama membiasakan ke anak cucu kita nanti dan orang-orang yang ada dengan bahasa daerah. Kalau di Dinas Pendidikan khususnya di Kebudayaan, saya selaku orang Kaili, saya selalu menggunakan bahasa daerah saya, bahasa Kaili untuk internal kita. Walaupun ada teman-teman yang dari suku lain, tetap saya menggunakan bahasa saya biar mereka paham. Seperti inilah saya, orang Kaili. Saya akan mengangkat dari budaya dan istiadat saya. Ya, itulah dari kami pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Haji Muhammad Saleh Bantilan selaku Gaukan ke-17. Di closing statement dialog kita pada pagi hari ini, apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Raja bahwa dengan kembali dibangkitkan kerajaan ini juga salah satu upaya untuk tetap melestarikan budaya bangsa. Apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Haji Muhammad Saleh Bantilan? Silakan Pak. Ya, jadi MAKN ini atau Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini bukan berarti mau bersaing dengan kepala dinas atau ada raja-raja di kabupaten masing-masing, ya itu sebagai saingan pemerintah. Tidak, itu harus hilangkan. Pikiran-pikiran jahat seperti itu hilangkan. Dan itu yang bikin sial kau punya hidup, ya kan? Saya setuju itu anggota DPR mendukung itu, ya kan? Nah kalau dia mendukung budaya, berarti dia sudah bisa menghidupkan orang lain, kan itu. Budaya ini kan bukan berarti harus kau menyanyi, apa tidak? Ya kan? Kita berjabat tangan saja ketemu sambil senyum, itu udah budaya, culture, Pak. Nah ini yang perlu kita lakukan. Saya setuju tuh. Usulan itu budi pekerti dikasih matu lagi. Saya setuju, ya kan? Jadi saya berpikir begini, student today, leader tomorrow. Artinya hari ini kita belajar, hari ini kita sekolah, besok kita jadi pemimpin. Itulah yang disianukan oleh budaya-budaya kita. Masa kita mau kalah dengan daerah-daerah lain, negara-negara lain?
Sementara kita punya budaya lebih bagus, Pak. Budaya ketimuran itu kan menghormati orang. Orang-orang bule itu kan tidak. Yuk ketemu saya, ya, maksudnya mau apa tidak ada urusan. Kecuali kita sudah berkenalan. Yeah. Tapi kalau di Indonesia kan tidak seperti itu. Ketemu kita saling senyum, ya. Nah, toli-toli ini kan sudah ada buku pelajaran untuk bahasa daerah. Itu saya terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, ya, dan kebudayaan yang sudah menyetujui dan melaksanakan, meresmikan, ya. Opening kemarin itu sudah bahasa toli-toli masuk ke pendidikan. Nah, saya kira lah, marilah kita melestarikan budaya ini, dan saya minta kepada kebudayaan di masing-masing kabupaten, ya, tolong itu raja-rajanya itu, Pak. Saya rencana mau pulang ini, saya mau kumpul semua mereka, ya. Kita bukan mau bikin persaingan, tidak, kita tidak. Kita betul-betul kembangkan ini bagaimana supaya di daerah itu ada yang didengar. Yeah. Ya, Pak, di luar pemerintahan, ya. Supaya ada yang didengar, ya kan. Nah, ada pemimpin budaya, ya, ada namanya pemangku adat. Nah, raja-raja inilah yang kita, ya kan. Jadi kita tidak usah punya pemikiran. Saya minta juga anggota dewan yang ada di seluruh kabupaten tol-tol di Sulawesi Tengah, ya, tol-tol, ya. Coba poker-poker itu kemakan jangannya mau berpikir, ini untuk saya dapat bagian, tidak bisa seperti itu. Semua yang dihasilkan punya hidup. Ya, baik, terima kasih Pak Raja karena waktu kita ini. Tapi Pak Raja mungkin penutup apa yang bisa menjadi kata bijak bahasa toli-toli yang bisa Pak Raja sampaikan di akhir dialog kita ini? Jadi saya kira untuk Kabupaten Toli, ya, mari kita kembangkan budaya itu. Kan ini motonya Bupati dan Wakil Bupati ini gotong royong, Pak. Ya kan? Nah, jadi saya minta semua daerah-daerah itu di Sulawesi Tengah, ya, saya berterima kasih. Mari kita dukung ini. Oke. Ya, pemerintah masing-masing. Oke. Ya, tidak ada orang yang selalu mengkritik hidupnya bisa maju. Oke, baik. Tidak ada. Pasti hidupnya sial terus. Oke, baik. Ya kan? Dia dapat, tapi setelah itu habis, Pak. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan yang sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk tetap melestarikan budaya bangsa, ya. Kalau orang Jawa bilang katanya nguri-nguri budoyo, karena saya terus terang dari Jawa, ya, tapi tentunya tetap melestarikan suku budaya yang ada di masing-masing daerah. Baik, terima kasih Pak Haji Muhammad Saleh Bantilan, Gaukan Raja Toli-Toli ke-17 yang sudah meluangkan waktu berbincang bersama seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Perimo. Untuk Ibu Ninong, untuk Pak Rahman, dan juga Pak Abdul Haris, serta Pak Ustadz Lut Paker yang mengatakan bahwa budaya dan agama ini harus tetap berjalan seiringan dalam rangka bagaimana membangun budaya masyarakat yang tentunya berbudaya dan juga berakhlak mulia. Akhirnya saya Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berpisah dan selamat menikmati akhir pekan Anda.